Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk melengkapi final exam untuk mata kuliah karakter building kewarganegaraan dengan judul peningkatan penggunaan energi efisien sebagai langkah mengurangi pemanasan global dan mencapai tujuan SDGs 7. SDGs nomor 7 sendiri yakni Affordable and Clean Energy. Perkenalkan, nama saya Fluminan Tiasta dengan NIM 2602289703 kelas DKDA kelompok 5 dengan jurusan Teknik Industri. Latar belakang masalah dari proyek ini yakni pemanasan global. Penyebabnya yaitu emisi karbon dioksida atau CO2 dan peningkatan suhu dari pembakaran fosil untuk kebutuhan energi. Efek yang ditimbulkan yang pertama, perubahan pola cuaca ekstrim, yang kedua, kerusakan ekosistem, dan yang ketiga, ancaman kelangsungan hidup manusia. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, sektor energi menyumbang sekitar 73% dari total emisi gas rumah kaca global, menjadikannya penyebab utama dari pemanasan global. Adapun rumusan masalah dari proyek ini yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat mengenai dampak penggunaan energi efisien dalam mengurangi pemanasan global. Yang kedua, faktor-faktor yang menghambat adaptabilitas masyarakat dalam penerapan penggunaan energi efisien di berbagai sektor. Yang ketiga, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran dan adaptabilitas masyarakat tentang penggunaan energi efisien guna mencapai tujuan SDGs 7. Berikut hasil temuan yang telah kami lakukan dari beberapa narasumber. Yang pertama, narasumber pengguna solar home system, di mana di Indonesia ini sangat cocok iklimnya untuk penerapan PLTS karena menjadi lebih efisien dan bersih. Tantangannya yakni banyaknya yang belum menggunakan listrik dengan bijak dan belum mengenal adanya PLTS itu sendiri. Lalu dari narasumber yang kedua, anak kos pengguna listrik token atau prabayar. Konsumsi listrik dengan prabayar ini itu dapat membangun kesadaran akan penggunaan listrik karena kita harus mengisi token secara mandiri. Tantangannya yakni tidak memperhatikan efisiensi energi saat membeli peralatan elektronik, sehingga konsumsi dapat meningkat. Lalu dari hasil temuan narasumber ketiga, yakni rumah tangga dengan penggunaan listrik pasca bayar. Penggunaan listrik pasca bayar ini menciptakan energi efisien jika peralatan elektronik dikendalikan langsung di rumah tersebut. Tantangannya yakni penggunaan alat elektronik dengan daya yang besar dan penggunaan alat elektronik yang mengandung zat-zat negatif seperti freon. Lalu yang keempat, narasumber dari pegawai PLN dan engineer kilang minyak. Ini merupakan dua narasumber yang berbeda, tetapi memiliki pendapat yang sama, yakni kesadaran akan penghematan energi sudah dipahami, tetapi dalam menerapkan energi bersih dalam kesehariannya pun juga sudah mulai diterapkan, seperti menggunakan kendaraan berlistrik. Tantangannya yakni lokasi di mana tepatnya bekerja masih dalam proses peralihan menjadi lebih hemat energi. Contoh salah satunya yaitu pembangunan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Dan pada sisi kilang minyak dilakukan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Solusi yang ditawarkan yang pertama menggunakan energi terbarukan atau energi bersih dari air, surya, angin, dan lain-lain. Dan tidak lagi menggunakan fosil. Lalu yang kedua beralih ke perabotan rumah tangga, peralatan elektronik, dan kendaraan yang menggunakan energi bersih, seperti kompor listrik atau kendaraan berlistrik. Yang ketiga memberikan edukasi terkait energi bersih dan globalisasi pada masyarakat, baik secara offline maupun online. Lalu yang keempat, pemerintah dan pihak terkait agar dapat mempermudah akses masyarakat, seperti pemberian subsidi kendaraan listrik atau penyediaan panel surya di rumah-rumah masyarakat. Lalu refleksi diri yang berdasarkan atribut BINUS Graduate Attribute atau BGA. Yang pertama, adaptability. Pada wawancara, saya harus menyampaikan dengan lugas dan harus sudah memahami narasumber serta pemahaman dasar terkait narasumber itu sendiri. Lalu yang kedua, critical and creative thinking. Dan setelah dilakukan wawancara, akan muncul ide kreatif
terkait pemberian edukasi ke masyarakat, baik dari poster maupun video yang dikirim melalui sosial media. Lalu yang ketiga, collaboration. Collaboration pada proyek ini yaitu saya melakukan FGD atau diskusi dengan teman kelompok dengan SDGs yang sama, serta menyusun solusi yang dapat diterapkan di kemudian harinya. Lalu yang keempat, Digital and Technology Fluency atau DTF. Pada proyek ini, saya menggunakan tablet dan handphone untuk melakukan perekaman dan pencatatan. Dan setelah dilakukan wawancara, dapat dituangkan secara digital, baik dari video yang di-share melalui beberapa platform seperti TikTok, Instagram, maupun YouTube. Karena mayoritas masyarakat saat ini sudah banyak yang mengakses media tersebut. Lalu yang terakhir, social awareness. Social awareness ini menjadi saya lebih tahu tentang muncul keseharian yang harus dilakukan seperti apa dan terciptanya lingkungan yang baik dengan menggunakan energi efisien anti pemanasan global. Kesimpulan dari proyek ini, yakni masalah energi bersih dengan penggunaan energi efisien untuk mengurangi pemanasan global itu dapat dimulai dengan beralih ke energi yang lebih bersih dan terjangkau, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin luas jangkauan informasi terkait penerapan hal tersebut. Dengan prinsip BGA, masing-masing individu dapat merasakan dan mengerti tantangan dan pentingnya dukungan terhadap SDGs 7 ini dalam mewujudkan energi bersih dan terjangkau agar tidak terjadi pemanasan global. Dan berikut poster yang kami buat untuk campaign stop pemanasan global. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.